A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Wallahu a'lam bimuradih. Oi, nu tukang aya sabaraha? Aya 7. Hiji, malaikat Jibril hayangan jadi umat manusia karena melihat golongan manusia melakukan 7 hal. Yang pertama, as-shalawatil khamsi ma'al imami, melihat golongan manusia sholat bersama imam. Naon bu, aktif di luar. Kalau ibu tidak mampu memberikan penawar kepada suami, tak jarang suami akan mencari perhatian di luar. Awal nih saya kasih tahu sama ibu-ibu, jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Aku takut rindumu terbagi, aku takut cintamu terbagi pada orang lain. Cukup saja, jangan tambah di luar sana. 2 mata saya yang kiri dan aing teu nyaho deui. Sebantuan atuh. 2 mata saya yang kiri dan kanan. Hidung saya 1 sanajan ge pesek. Sok tinggal ibu dibere sukro. Ngeunah cek ibu anu masih keneh weutuh huntukna bekeun we kasih aki. Main bola di jero. Digegel ka dieu ngaceleng ka kiri. Digegel kuno kiri ngaceleng ka mana? Ka kanan. Barang rek diteleg euleukeun we dina ti koro. Akhirna mah naon eta si aki-aki, Bang Toyib, Bang Toyib, Bang Toyib, gara-gara hati tapi tak merasa, punya mata tapi punya kuping tapi punya akal tapi sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah.
أما بعد أيها الحاضرون والحاضرات اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال أيضا ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الآية. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال أيضا أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن. الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ini bahasa Indonesia atau Sunda? Campur. Apa kabarnya? Apa yang dicampur? Apa kabarnya semua? Baik. Kumaha daramang? Calager? Piye kabare piye? Matur suge. Matur suwun. Yang tadi awal, yang tadi waktu saya assalamualaikum itu yang pertama bagus. Yang saya hormati dan kita cintai semua, para guru, para kiai, para ustadz, Syekhuna al-Mukarram, sesepuh pondok pesantren, sesepuh yang ada di lingkungan ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, amin. Allah berikan keberkahan dalam ilmunya, amin. Allah berikan keberkahan dalam turunannya, amin. Juga aparatur pemerintahan, Bapak Lurah atau Bapak Kades beserta jajarannya, baik itu MUI, BPD, LPM dan juga Karang Taruna, tak lupa Babinsa dan Binamas. Semoga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa Bapak RW dan juga Bapak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Ibu, Bapak hadirin rahimakumullah, teristimewa segenap para panitia penyelenggara. Mudah-mudahan keluh kesah mereka, rasa lelah mereka, capek mereka ini Allah ganti dengan pahala berlipat-lipat, amin. Dan kita semua yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan termasuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan ampunan Allah sebelum ruh kita dicabut. Sebelum ruh kita dicabut, Allah senantiasa memberikan ampunan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Bo, udah kesel bo? Pegel, ngantuk, kesemutan? Kalau betul
Kita perjanjian setengah jam cukup ya? Iya, karena ibu besok juga harus kerja lagi kan? Betul? Libur. Oh, kalau libur berarti sampai subuh. Siap. Oke, ibu siap ya? Baik. Dari mulai sekarang sampai subuh ibu jangan pulang. Saya mah sebentar lagi juga pulang. Masih sanggup masih? Sebelum saya mulai, saya cuma mau ngingetin sama ibu-ibu ya, karena bapak-bapak duduk nyaman di dalam masjid, betul? Sedangkan ibu-ibu kebagian karpet yang basah, betul? Boten apa-apa, Bu? Ora apa-apa. Ayo wes. Cuma saya mau ngingetin, Bu, hati-hati ya. Kalau ibu duduk di karpet yang basah, tolong periksa secara berkala. Karena takutnya, saya takutkan nanti ibu-ibu duduk nyaman, duduk tenang di karpet yang basah, tahu-tahu bubar pengajian kacangnya jadi toge. Aman Bu ya? Lah duduk baik 2 jam didinya. Lurah mah teu nyahuan, ibu-ibu teh renyem. Renyem ai pas hudang ternyata kacangna sirungan. Aman Bu, aman. Baik. Walaupun dalam keadaan hujan, rintik-rintik ya, karpet yang diduduki juga basah, berbeda dengan bapak-bapak teduh ya Bu ya, kering ya Bu ya. Nah kalau bapak-bapak yang duduk di karpet yang basah, no problem, rapopo, ndak masalah. Ya paling-paling kalau bapak-bapak duduk sing karpet neng basah iku ya paling endoget sing calang Bu. Bu, kita semua tidak mengindahkan atau tidak peduli tentang kondisi yang basah ini karena terdorong oleh rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tadi kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari guru kita yang mulia, Pangersa Al-Mukarram Al-Ustadz Qori, yang tadi melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi obat untuk kita semua, amin, dan menjadi pahala untuk beliau, amin. Dan juga hati kita dihangatkan oleh senandung solawat dari tim hadrah nuker gagayem, tim hadrah naon ieu, Miftahul Jannah. Mudah-mudahan yang membaca sholawat dan yang mendengarkan menjadi bagian daripada umat Rasulullah yang selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Bu, ya, kita semua berani menyisakan waktu sengaja berkumpul di sini walaupun dalam suasana basah, dalam suasana dingin, tapi itu tidak menghalangi kita, semangat kita untuk memberikan contoh teladan kepada anak-anak kita. Itu karena hati kita terdorong oleh mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ibu cinta, bapak tuh mata aing mati hayang nanya ke laki. Inilah yang menjadi alasan kenapa saya males nanya sama laki-laki, Bu. Iya, aturan laki-laki kalau ditanya selalu responnya la yamutu wala yahya, teu paeh teu hirup. Teuing laki mau ditanya gitu baik, teu ngarti aing mah. Berbeda dengan ibu-ibu ya Bu ya. Ibu cinta, cinta siapa lain cinta bojone uang, cinta baginda Nabi Sallu Alaihi. Siap siap, nuk ngang, tuh cek aing ge batur mah sholawatan saya mah berbagi berkat dulu. Ja aing ngomong ya mau didenge ieu. Cinta siapa arek moal, arek moal, arek moal, kompak kabehan, sok tenan naon bari gagayem sok. Cinta siapa
rek moal ieu teh nyanggeus lah daripada ibu-ibu teu kompak mending sholawatan jeung hadroh we. Siap ah? Sok. Bisa? Ini panitia mungkin nggak kalau lampunya dimatiin? Nggak mungkin. Kalau nggak mungkin ya udah nggak apa-apa. Angkat aja tangannya. Siap? Angkat tangannya ke atas bu. Oke. Mending diangkat, mending setruk. Mending diangkat, hayu. Kekasih kita nabimu, dambaan kita teladan kita, pemimpin kita, sholawat salam tetap padamu, engkaulah sang nabi penyejuk hatiku, betapa hasrat ingin bertemu kami semua selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin, adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Kata Rasul, rogima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Rugi orang yang ketika mendengar namaku disebut mereka tidak membaca sholawat kepadaku, maka mereka termasuk orang yang rugi. Saking ruginya mereka merasakan kesusahan di dunia dan juga mereka merasakan penderitaan di akhirat. Na'udzubillah. Maka lain kali kalau mendengar nama Nabi disebut, sambunglah dengan membaca sholawat, karena kata Nabi, orang yang tidak membaca sholawat ketika mendengar namaku, dia adalah golongan al-bakhil. Mereka adalah orang-orang yang pelit, terpelit di dunia. Ya Bu ya? Oh, Bo, kita semua merupakan orang tua yang punya kewajiban untuk menularkan rasa cinta mahabbah ini kepada anak-anak kita, sejurus dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala thalasi khisalin hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Sebagai orang tua kita memiliki tugas dan kewajiban untuk mengajarkan kepada anak-anak kita 3 perkara. Berapa? Nih, please, kalau orang lagi ngomong dengein. Bo, nanti kan ibu ditanya, Bo pulang dari mana semalam? Pengajian lah. Pengajian di mana? Pengajian di Asuria. Dari mana mau baliknya? Tahu, dengar-dengar Ciamis. Apa katanya? Ya gitu deh pokoknya. Nah, jangan sampai seperti itu, Bu. Catat apa yang nanti diomongin, apa yang nanti dibahas. Kalau ibu bukan orang pelupa, catat di dalam hati. Kalau ibu orang yang pelupa, catat di atas kertas. Karena ilmu itu liar seperti kuda, dan tali untuk mengekangnya, untuk mengendalikannya adalah pena dan buku. Bo, jangan sampai kita sering ke pengajian, tapi setiap pulang ngaji kita lupa. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Nih minta maaf saya. Minta maaf Bu ya. Kenapa saya ngomong gitu? Karena kita tidak akan bermanfaat hidup, ya. Hidup kita tidak akan bermanfaat kalau kita tidak punya ilmu. Makanya jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu, karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi untuk memberikan cahaya, mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Kata Allah dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Wallahu a'lam bimuradih. Alif Lam Ra. Wallahu a'lam bimuradih. Kitabun anzalnahu ilaika. Al-Quran adalah kitab yang Allah wahyukan kepadamu Muhammad, litukhrijan nasa, supaya kamu mampu mengeluarkan manusia-manusia dari kegelapan menuju cahaya. Maka kita semua kalau ingin keluar dari kegelapan, maka carilah ilmu, dan Rasul telah meninggalkan sumber ilmu untuk kita semua agar selamat dunia akhirat. Mana? Inni qad taraktu fikum syai'aini lang tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Sungguh telah aku tinggalkan untuk kalian semua 2 perkara, 2 pusaka yang selamanya kalian tidak akan pernah tersesat.
selamanya kalian tidak akan pernah tercerai-berai, tidak akan pernah terpisah selama kalian semua berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Bu, Pak, kita semua tidak akan paham tentang Al-Quran dan Sunnah kalau kita menjauhi duduk bersama ulama. Maka pesan Nabi adalah, pesan ini diberikan kepada Sayyidina Ali, dikatakan dalam kitab Wasiatul Mustafa, ya Aliyu tamanna Jibrilu ayyakuna min bani adama li sab'i khisalin. Wahai Ali, sesungguhnya malaikat Jibril, dia ingin menjadi bagian daripada manusia, dia ingin menjadi golongan manusia hanya karena dia melihat golongan manusia melakukan 7 hal. Berapa, Bu? Oi, nu tukang aya sabaraha? Aya 7. Hiji, malaikat Jibril hayangan jadi umat manusia karena melihat golongan manusia melakukan 7 hal. Yang pertama, as-shalawatil khamsi ma'al imami, melihat golongan manusia sholat bersama imam. Naon, Bu? Ini naon? Ketika malaikat Jibril melihat golongan manusia melakukan sholat 5 waktu bersama imam, kata Jibril, alangkah baiknya kalau aku jadi manusia. Kata Jibril, alangkah beruntungnya kalau aku jadi manusia. Itu karena pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan sholat 5 waktu bersama imam sangat besar sekali pahalanya. Bu, Pak, ini adalah kesempatan kita sebagai umat akhir zaman yang kita lahir setelah Nabi Muhammad, tapi Allah memuliakan Nabi kita, termasuk Allah memberikan kemudahan kepada umatnya. Apa? Orang-orang yang melakukan sholat 5 waktu bersama imam, mereka adalah orang-orang yang menjadi sesuatu yang diinginkan oleh malaikat Jibril. Padahal kita tahu, Pak, kurang deket kumaha malaikat Jibril jeung Allah. Padahal kita tahu, Pak, kurang dekat apa Jibril dengan Allah, kurang mulia apa Jibril dengan Allah. Tapi ketika Jibril melihat manusia melakukan sholat 5 waktu bersama imam, Jibril ingin menjadi golongan manusia. Ini, Bu, menjadi tugas kita sebagai orang tua. Mampukah kita mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita menjaga sholat mereka, agar anak-anak kita termasuk bagian dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasul rindukan. Ya, Bu, ya. Bu, ini sampai sono kedengaran gak? Jelas? Mohon maaf ya, Bu, ya, kalau suaranya agak kurang jelas, karena ini memang kondisi saya sudah tenaga sisa ini, Bu. Maklum, saya 2 minggu belum pulang, Bu. Kajian tenanya ke, ya Ibu tahu sendiri kan, 2 minggu belum pulang, jadi saya belum dicas-cas ini. Lah iya, HP kalau nggak dicas ya lobet, Bu. Laki-laki kalau nggak dicas ngampleh, Bu. Ibu harus tahu, suami ibu siang malam banting tulang dibanting-bantingin. Kalau pulang ke rumah nggak dicas ngampleh, Bu. Ibu, makanya Ibu, ini kewajiban Ibu. Nih melenceng sedikit ya, melenceng sedikit. Ibu nggak tahu sih, suami kerja di luar mungkin aja dia lihat bemper orang, Bu. Ketawa-ketawa aja, nggak usah pegangin kepala orang. Ibu nggak tahu sih, suami ibu kerja di luar, mau ke pabrik, pulang dari pabrik, siapa tahu di jalan dia ketemu Jayanti. Tahu Jayanti?
janda ditinggal mati. Atau suami ibu pulang dari pabrik, sebelum nyampe rumah dia ketemu Mahmud Abbas. Tahu ibu Mahmud Abbas? Mamah muda baru anak satu. Lah iya bu. Atau paling enggak suami ibu pulang dari pabrik, pulang dari pasar, pulang dari kantor, ketemu janda KTP. Tahu ibu janda KTP? Oh kolot tapi pulen. Oh wah nu KTP mah aya ge mendak Hitachi. Aya Hitachi hidung tapi cihuy. Janda teh hidung tapi cihuy. Makanya ibu kalau suami pulang ke rumah tanpa ibu perhatikan, mereka membawa aura-aura negatif di luar. Kalau ibu tidak mampu memberikan penawar kepada suami, tak jarang suami akan mencari perhatian di luar. Awas. Nih saya kasih tahu sama ibu-ibu, jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Aku takut rindumu terbagi, aku takut cintamu terbagi pada orang lain. Cukup saja, jangan tambah di luar sana. Aing kamari lama di Karawang mah iya aya lurah nyawer iya. Kamari mah di Karawang aya kades dae tuh nyawer. Iya mah kadesna eueuh. Kadesna beh ditu ruangan beh ditu. Aing nyaho keur udud we jeung ngopi pasti. Tapi masalah mesin jauh ge ai kadesna boga ceuli mah nyawer meureun. Bo, kembali ke pokok. Kita si mamang eta teh ngajater dirinya ngahalangan aing. Tapi dah dititah ku panitia. Ibu tong protes, eta mah keur tugas, lain rek ngadeukeutan randa eta mah lain. Bo, lanjut. Oke lah kalau begitu. Tugas kita Pak sebagai orang tua, pastikan anak-anak kita, keluarga kita, ahli-ahli kita menjadi orang-orang yang ahli sholat, orang-orang yang menjaga sholat. Kenapa Pak kita harus sholat? Karena di dalam sholat ternyata ada sesuatu yang menjaga hidup kita. Pak, karena di dalam sholat ternyata ada sesuatu yang menjaga kita. Mana? Ketika kita bersujud, Pak, ketika kondisi kita bersujud, disitulah jantung secara spontanitas menyuplai darah dan oksigen ke otak. Kenapa dalam sujud? Karena posisi kepala lebih tinggi daripada jantung, maka kondisi sujud inilah menjadi kesempatan yang baik untuk jantung memompa darah ke otak. Kalau otak kita tidak mendapatkan suplai darah dan oksigen, maka itu akan menyebabkan pemicu penyakit komplikasi. Sekali lagi, kalau otak kita tidak mendapatkan suplai darah, sehari semalam minimal 5 kali, ingat, sehari semalam minimal, kalau kurang dari 5 kali, itu bisa dipastikan Pak, bisa dipastikan Bu, akan menjadi pemicu, penyebab otak akan mengalami kelainan, sehingga akan memicu penyakit komplikasi. Makanya orang sholat dia menjaga hidupnya. Kalau orang meninggalkan sholat, maka dia akan merusak hidupnya sendiri. Bukan Allah yang mengirim penyakit kepadamu, tapi dirimu yang mengundang penyakit masuk ke dalam tubuhmu. Ingat kawan. Ting. Bu, ingat. Banyak orang sibuk mengejar dunia hingga dia tidak sadar bahwa sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia.
Betapa banyak orang yang sibuk mengejar dunia, betapa banyak orang yang sibuk mengejar dunia hingga lupa akhirat, hingga dia tidak sadar umurnya tinggal sedikit, usianya tinggal sedikit. Dia tidak sadar bahwa sesungguhnya ajalnya telah dekat. Dia sibuk mengejar dunia, padahal dunia akan meninggalkan dia. Makanya Bu, kata Rasul, salasun man kunna fihi awahullahu fi kanafihi wa nasyaru rahmatahu wa adkhalahu jannatahu man idza u'tiya syakara wa idza qaddara ghafara wa idza ghadaba fatara. Kata Rasul, 3 perkara jika kita memiliki ketiganya, maka kita akan menjadi kekasih Allah. Yang kedua, akan mendapatkan rahmat Allah. Dan yang ketiga, akan dimasukkan ke dalam lingkungan yang penuh dengan cintanya Allah. Apa? Dimasukkan ke dalam surga. Yang pertama, man idza u'tiya syakara. Barang siapa yang diberikan nikmat oleh Allah, maka kemudian dia bersyukur kepada Allah, Allah akan melindungi sepanjang hayatnya, dan Allah akan mengampuni dosanya, dan Allah akan berikan rahmat ke dalam hidupnya. Yang terakhir, Allah masukkan ke dalam surganya. Amin. Ada orang di sini, dia bukan pejabat, bukan pula pengusaha, bukan pula orang yang hartawan. Dia hanyalah orang sederhana, tapi dia mampu memakai dan mampu menguasai dirinya hingga dia mampu memanfaatkan setiap detik, setiap waktu, hingga tidak ada waktu yang terlewat kecuali dipakai untuk ibadah. Padahal dia pejabat bukan, pengusaha bukan, orang kaya bukan. Dia hanyalah orang yang sederhana. Saya tidak mengatakan miskin, tidak, tapi fakir iya. Karena kita semua adalah orang-orang yang fakir. Kita butuh pertolongan Allah, betul? Betul? Bu, di mata dunia dia bukan apa-apa. Di mata manusia dia bukan siapa-siapa, tapi di mata Allah dia adalah kekasihnya. Di mata malaikat dia adalah orang yang ingin malaikat menjadi dirinya. Kenapa? Karena dia melakukan as-salawatil khamsi ma'al imami. Dia bersyukur kepada Allah dengan menjaga sholatnya. Karena dia menjaga sholatnya, maka Allah menjaga hidupnya. Ingat Pak, bukan masalahmu yang berat, tapi sholatmu yang telat. Kamu ketawa-ketawa aja, bulu hidungmu bergerak-gerak Bang. Jadi PR untuk kita, barang siapa yang ingin bersyukur kepada Allah, jadilah hamba Allah yang tahu terima kasih. Cara kita berterima kasih adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Untuk kita tahu bersyukur, carilah ilmu, karena ilmu itu adalah masdarul hayah. Ilmu itu adalah sumber kehidupan. Pak, kita di lembur di leuweung. Masdarul hayah itu adalah sumber kehidupan. Syariatna sumber kehidupan teh cai, hakikatna ilmu. Ieu lembur moal loba jelema lamun eueuh cayan. Manan betah ge di dieu. Kenapa ibu betah tinggal di sini? Karena di sini terdapat masdarul hayah. Apa? Ada air di sini. Ibu masak pakai, sok bantuan aing. Ibu masak pakai, cuci piring pakai, cuci baju pakai, mandi juga pakai, ngising juga, ngisang juga, siram tanaman juga. Ingat kawan, Bo, ibu butuh air.
butuh air. Bapak butuh air. Lalu kenapa terhadap ilmu engkau tidak seperti membutuhkan air? Padahal tidak ada air. Sama halnya, sama pentingnya dengan tidak adanya ilmu. Kita bisa subur beramal, kita mampu melakukan amal soleh sehingga iman kita subur, itu karena terdapat masdarul hayah dalam apa? Hati kita, ada ilmu di hati kita. Makanya saya mohon, saya ingatkan kepada warga SMS ini, jangan hanya dalam konteks tabligh saja hadir di pengajian. Mohon kunjungi majlis-majlis terdekat di sini. Bu, kalau ibu ingin memiliki kesuburan dalam amal soleh dan iman, datangi majelis setempat, datangi kiai setempat, datangi ulama setempat, karena mereka lah yang lebih besar jasanya daripada kiruhai. Udah aing maka di pedah diondang, tapi kiai nu urang dieu, ustad nu aya di dieu, ulama nu sok ngawurukan di dieu, mereka tanpa pamrih selalu menerangi hati kita, betul? Membimbing setiap keperluan dan hidup kita, betul? Maka lamun bener-bener urang dieu butuh ka ilmu, jig pinuhan majlis taklim nu aya di dieu. Ulah ukur ari muludan loba aya geus beres muludan cakuem sepi eueuh deui, rajin hadir 13 urang. Kamarahan anu sejena, Bu. Maaf harus saya katakan, kenapa? Karena kita terkadang salah penerapan. Ari anu ustad viral mah aya dina kutub jeung ti kotok di daratangan. Ai ustad nu aya di lembur mah cuek, padahal eta teh ilmu teh di dinya. Cenah cek ibu sarua butuhna kana cai. Ari kana cai ku ibu di teangan, mati lampu we mati lampu. Oh, tak urang teu bisa nyetrekeun cai. Rek kumaha coba, Pak? Pak, rek kumaha coba? Parum listrik hese rek mandi oge da cai teu ngocor, betul? Baheula ulah nempo ayeuna SMS kota kawas ayeuna, baheula mah di dieu sarua ruyuk. Jarian sarua di dieu baheula mah. Tapi urang dieu rek mandi da butuh ka cai ka mana? Anaknya. Baheula ibu can aya listrik ka marana mandi? Ka sumur, ka kali, betul? Orang mendatangi sumur, mendatangi kali, kenapa? Karena didorong oleh rasa butuh kepada air, betul? Lalu kenapa engkau tidak memiliki rasa butuh kepada ilmu seperti engkau butuh kepada air, Bu? Paham? Dari sini paham? Yuk, tumbuhkan kebutuhan kita terhadap ilmu itu. Saya tanya, sholat wajib? Maka mencari ilmu tentang sholat agar sholat kita diterima lebih wajib. Sekali deh, sabar wajib? Wajib. Jalma teu sabar, jalma aral teu sabar, doraka, Pak. Sabar teh wajib, maka neangan ilmu paragi sabar wajib, betul? Maka ikhlas wajib, wajib. Bapak sholat, bapak sodakoh, bapak umroh, bapak haji, bapak menolong orang lain, melakukan ibadah mahdoh dan goer mahdoh. Kalau tidak ikhlas, amalmu terbakar. Kalau tidak ikhlas, amalmu tertolak. Berarti ikhlas teh wajib. Maka neangan ilmu supaya orang bisa ikhlas leuwih wajib. Kulantaran neangan ilmu supaya orang bisa ikhlas wajib, datangi majelis taklim. Engkau mencari dunia sementara akhirat engkau lupakan, maka engkau akan termasuk golongan yuhibbuna dunya wa yansaunal akhirata. Engkau cinta dunia tapi lupa akhirat. Perilakumu
yang memprioritaskan kebutuhan jasmani sementara kebutuhan ruhani engkau abaikan, maka perilaku seperti itu adalah yuhibbuna duro wa yansawunal kuburo. Engkau cinta rumah, engkau cinta bangunan megah, tapi engkau lupa akan kuburanmu sendiri. Pak, yang kau cari tiap hari, yang kita cari tiap hari dan tiap malam, itu akan menjadi sesuatu yang kita tinggalkan. Sementara yang kita tinggalkan setiap hari dan setiap malam, engkau meninggalkan amalan sholat, engkau meninggalkan sodako, engkau meninggalkan silaturahmi, engkau meninggalkan pengajian, itu akan engkau sesali nanti di alam kubur. Nikmatilah selagi hidup, karena setelah mati tidak ada sholat lagi. Nikmati bu selagi hidup, karena setelah mati tidak ada baca Al-Quran lagi. Nikmatilah setiap hari bu, setiap waktu mumpung kita hidup, karena setelah mati tidak ada sodakoh dan tidak ada kepengajian. Langkahmu menuju ke pengajian sama dengan langkahmu menuju surganya Allah. Setiap yang kau lewati, baik rumput, kerikil, batu, debu, semua menjadi saksi akan langkahmu menuju ke surganya Allah. Tapi engkau duduk diam di rumah sambil mendengarkan pengajian, maka itu hanya mendapatkan ilmu tapi tidak dengan berkahnya. Ilmunya mungkin sampai ke telingamu, tapi mohon maaf Pak, berkahnya engkau tidak mendapatkan. Maaf harus saya katakan, berkah memang tidak menambah kualitas. Berkah memang tidak menambah kuantitas, tapi berkah menambah kualitas. Sekali deui. Namahan? Aduh molong bayi bapak-bapak. Emang nanya bapak-bapak mah tara cerewet kawas ibu-ibu. Bapak-bapak mah acara laman eta boro-boro ngomong seuri gitu ka ciri ukur tak-tak nawe uya kieu nya bapak-bapak tara loba omong apa apal rokok batur beak we. Bu paham ya bu ya, kenapa kita harus sholat? Itu mencerminkan bahwa kita butuh itu mencerminkan bahwa kita butuh kita butuh Allah. Nih yang kurang jelas ya bu ya, bu yang kurang jelas, tanah tanpa pohon masih tetap tanah atau kurang afdol? Hah? Kenapa kurang afdol? Tanah tanpa pohon dia tetap tanah Pak, tapi pohon tanpa tanah dia tidak berarti apa-apa. Air tanpa ikan dia tetaplah air Pak, tapi ikan tanpa air dia tidak berdaya dan tidak bernilai apa-apa, karena dia akan binasa. Tuhan Allah tanpa manusia dia tetaplah Allah, tapi manusia tanpa Allah, tanpa Tuhan, dia akan kehilangan makna hidupnya. Pelajarilah bu, apa makna hidup kita. Jangan sampai kita hidup di dunia tapi engkau seperti bangkai berjalan. Ibu tahu bangkai berjalan? Tahu bangkai berjalan? Apa? Lah ibu ngapain nyahu tahu atuh? Sotoy lu. Bu, tahu bangkai berjalan? Jasadnya hidup tapi hatinya mati. Sekali lagi, jasadnya hidup tapi hatinya. Ibu mau tahu orang yang hatinya mati mau? Ibu mau tahu orang yang hatinya mati? Dia sibuk sholat tapi tetangga sakit dia nggak nengok. Engkau rajin berjamaah, engkau rajin ke pengajian, tapi tetanggamu sakit engkau tidak nengok. Kemana Ustaz? Nengok orang sakit. Bu, ibu tahu orang yang mati hatinya?
Tiap minggu dia pergi ke majelis taklim tapi sama suami palatat polotot. Ya nu kitu. Bedil. Unggal minggu indit ka pangajian kok. Tapi aneh berpakaian masih minim, make tiung dipurintil, bari baju nanu nyetil, celananya model pensil, hayang katingali. Sholatullah salamullah ala tuha Rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli muja bi ahlil badri ya Allah. Ibu tahu orang yang hatinya mati tahu? Tarik kolot bojong kaso ka pasar mawaran catan, beki kolot eta beki ngaco, embung salat acan. Salatullah tiap minggu ke majelis taklim, betul? Tiap minggu dengerin pengajian, betul? Tapi ibu pakai baju masih minim-minim aja, betul? Giliran pakai baju kecil, oh lah iya kelihatan. Susu nongtot bujang nengtet. Lah boro-boro RT mesin aing ge beuki, aing ge boga beuheung sarua. Ada kopiah mah bisa ditodon. Masalah buat lo. Masalah banget. Kalau itu memang menjadi masalah banget, jaga jangan sampai bempermu. Jaga jangan sampai bempermu mengotori mata kami. Masa iya setiap kami mau kerja ke pabrik, kerja ke kantor harus merem bawa motor? Ya Pak ya? Bu, siap menata hati, siap. Jangan sampai hati kita mati. Karena kalau hati kita mati sementara jasad kita hidup, sama saja bangke Oh, ibu tiap minggu ke majelis tapi hatinya mati. Berarti selama ini suami ibu tiap malam tidur sama kalau ada bangkai berjalan itu apa namanya bu? Mayat hidup. Lamun aya mayat hidup berarti cek urang di mana naon ngaranna? Jur. Ngaranna naon? Lamun aya bangkai leuleumpangan berarti ngaranna jur. Oh berarti salaki ibu nggak penting sare jeung jur. Salaki ibu boga anak jur. Paham bu ya? Biar enggak jadi jurig, hidupkan hatinya dengan apa? Hidupkan hati kita dengan setelah dapat ilmu belajar diamalkan. Yuk kita belajar bersyukur kepada Allah. Man idza u'tiya syakar. Saya mau mengajak kepada anda semua. Dikatakan oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa Allah memberikan nikmat kepada kita itu ada 5 kategori. Berapa? 5 kategori yang kita rasakan. Pertama, Allah berikan nikmat harta benda, betul? Sehingga banyak orang silau hingga lupa, mereka menganggap harta benda ini adalah prioritas, Pak. Sehingga mereka melupakan segalanya karena fokus mengumpulkan dan mencari harta
benda, padahal di balik itu semua ada yang lebih mahal dan lebih mulia. Apa? Nikmat sehat. Nikmat apa Pak? Nikmat sehat. Mana buktinya? Buktinya siang malam kita banting tulang. Di mana si Mai yang si Susanti? Mana bukti nikmat sehat lebih penting daripada harta benda? Yuk kita lihat. Siang malam kita nyari uang sampai lupa menjaga kesehatan. Setelah dapat uang, setelah punya uang, setelah uang terkumpul, jeleder we urang teh boga panyakit teu saeutik jalma nukerkeun duit, nukerkeun uang dengan kesehatan dengan nominal yang wow, fantastis. Tanpa ragu dan tanpa berpikir ulang, mereka menukar hartanya dengan kesehatan. Betul? Ini berarti nikmat sehat itu jauh lebih mahal daripada harta benda, karena kita berani mengorbankan harta kita yang kita susah payah mencarinya, Pak. Bisa dibuktikan? Bisa dibuktikan? Baiklah, dalam hitungan ketiga mari kita sama-sama merenghap. Tahu merenghap? Menghirup udara. Hitungan ketiga kita hirup udara sedalam mungkin, tahan 3 detik, kemudian keluarkan secara perlahan. Siap? Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Si Wawan nyeri huntu. Siap? 1, 2, 3. Tarik nafas. Tahan 3 detik. Keluarkan. Once again, okay? Okay, let's try. Nah, siapa emang ngerti enggak? Kudu ngerti mang. Zaman saya kieu kudu ngertos. Mantap, ibu apal-apal dog atau balik di dia. Oh, mamang apal-apal dog engke teh. Aya anjing kahadeupun imah. Anjing dog. Anjing lelempangan lala dog. Anjing diuk nagong, anjing cicing ngajedog, salah kitu usaha balik. Bu, ya Bu ya. Baik, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tarik nafas Pak. Tahan 3 detik. Oh, keluarkan. Bagaimana perasaannya, Bu? Pak, bagaimana perasaannya? Nikmat. Tuh, saking sehatnya, Bu. Saking sehatnya, tuh si Bapak hasup di kenyotan. Jarcok nyot-nyoti kenyot, nyot-nyoti kenyot. Yuk, tingali saudara kita yang ada di rumah sakit. Mari kita lihat saudara kita yang ada di rumah sakit. Jangankan bernapas seperti kita, jangankan mereka mengenyot jarcok, hanya untuk bernapas biasa pun mereka tidak mampu. Harus dibantu dengan selang oksigen dan tabung oksigen. Dan itu harus bayar, Pak. Itu harus bayar. Saya tanya kepada ibu dan bapak semua, bayarkah tadi ibu menghirup nafas? Ibu bayar? Ibu nanya hente gratis lain. Sehat Allah berikan gratis teu mayar teu naon. Tapi lamun bapak kupur, ibu ingkar, teu saeutik jalma dicabut nikmatna. Allah perintahkan kepada urat nadi yang ada pada leher dan paru-parunya untuk berhenti bekerja, maka dia akan merasakan sesak napas. Maka sekali lagi, walaupun kita kurang harta, Pak, walaupun kita kurang harta, walaupun kita sempit harta, yang penting jangan sempit napas. Betul? Betul? Karena kasur empuk yang ada di rumah sakit jauh, salah, tikar lepet atau karpet lusuh yang ada di rumah kita
jauh lebih nikmat daripada kasur empuk yang ada di rumah sakit, Pak. Nah, melotot ka aing. Sakai deui. Karpet lusuh dan tikar butut yang ada di rumah kita jauh lebih nikmat ketimbang kasur empuk nu aya di rumah. Sok mending kasur empuk ibu cicing di rumah sakit atau ngajedog heula. Yo dibedil heula mah gara. Cak ulah ngomong meudaan aing. Mending kasur empuk nu aya di rumah sakit bari kudu mayar atau mending karpet lepet nu aya di imah. Kalau begitu mari kita bersyukur. Siap kompakeun siap. Ayo cenah siap. Ayo abu aing mah elek moal. Mending milu mending sesak napas. Hayu buru geus piceun uduna piceun. Ayo kita bersyukur ayo dan sakali bae edah sakali heeh arek balikan deui ayo kita bersyukur ayo dan seirama ayo jaga rasa syukur, jangan coba untuk ingkar kepada nikmatnya Allah. Jangan coba-coba kufur terhadap nikmatnya Allah. Ayo kita bersyukur ayo dan seirama ayo jaga nikmat ini. Siap? Bagaimana cara kita bersyukur? Pakailah taat kepada Allah. Engkau taat kepada Allah, maka hidupmu akan Allah jaga. Kalau Allah menjaga hidup kita, tenang hidup kita. Tujhe dekha to ye jana sanam, प्यारे होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरे बाहों में मर जाए हम तुझे देखा तो ये जाना सनम. Ay si eta teh ngajedog di mananya? Oh, tos ngontrol, tos naon cenah? Sing jelas erna, tos ngontrol. Tong dipicen erna entong. Si eta mah kalalang kulilingnya entos. Mata kurang dia, kurang SMS. Lamun rek milih RW nu jentrek ngomongna. Ulah milih RW nu lelol. Lamun rek milih RW nu jentrek ngomongna. Lamun lelol kan bahaya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Saya sebagai RW. Sebelum saya memulai jemaatan, saya akan bertanya habis dahulu. Ibu, bapak, bu, siap di RW ku aing? Embung ta? Bu, ibu, kalau ibu mau bersyukur, lakukan tugasmu sebagai hamba menjadi hamba yang bersyukur. Apa caranya? Jalankan perintah Allah, baik yang mahdoh maupun goer mahdoh. Ada cerita Pak, seorang hamba Allah setiap hari dia tahajud Pak, bukan sholat 5 waktu, tidak Lorenzo, dia melakukan tahajud setiap malam saat orang lain tidur, dia berdua baru kembali, saat orang lain tidur dia bangun, kemudian mengambil wudhu dengan rasa dingin, dengan rasa ngantuknya. Setiap malam dia bangun. Maka satu kali
ada satu makhluk di dekat sumur di mana dia melakukan wudu. Ternyata makhluk tersebut adalah malaikat Allah yang membawa buku. Apa isi buku itu? Ternyata di dalam buku itu dicatat nama-nama pecinta Allah, nama-nama pecinta. Kemudian seorang hamba itu bertanya, wahai malaikat, adakah namaku di sana? Ketika malaikat cari, tidak ada, wahai hamba Allah. Coba cari sekali lagi, karena dia yakin. Dari mana dia punya keyakinan? Karena setiap malam dia tidak pernah absen sholat tahajud. Beda jeung urang. Urang mah sholat 5 waktu ke kapan kapahili. Bo, akhirnya dia bertanya, wahai malaikat, benarkah tidak ada namaku di situ? Tidak ada. Mohon maaf, bukannya aku tidak mau menuliskan namamu. Apa kata seorang hamba? Kenapa namaku tidak ada di buku tersebut? Kenapa aku tidak termasuk pecinta Allah? Apa kata malaikat? Bukannya aku tidak mau menuliskan namamu, tapi Allah melarang untuk menuliskan namamu di dalam buku ini. Apa penyebabnya? Karena engkau asik dengan ibadahmu sendiri, sementara tetanggamu yang sakit, tetanggamu yang kelaparan, tetanggamu yang kesusahan tidak pernah engkau pedulikan. Sakali deui. Kunaon eta hamba terjadi golongan pecinta Allah? Karena dia asik dengan ibadahnya sendiri, tanpa peduli terhadap saudaranya, tanpa peduli terhadap tetangganya. Makanya orang jadi pelajaran, Pak. Ya kade keur mah urang ibadah ge urang masang heuh, keur mah urang salat hayang berjamaah ge urang mah nya hayang salat berjamaah noyon 8 poe teu eureun-eureun hese eta teh, Pak. Keur menang hese teh urang mah heueuh, jeung tatangga teu akur, jeung dulur urang mah teu pati wawuh. Hati-hati, Pak. Buah-buah ieu hirup urang picilakaeun kabeh. Aya bu jalma ai kabatur bageur kadulur koret aya. Aya jalma ai kabatur nya jeung nu jauh mah akur jeung tatangga teu hade aya. Cekek. Cekekna kunaon? Doakeun ku doa. Kumaha ngadoana? Ya Allah, berikan dia hidayahmu, karena engkau yang mampu menolong dia, bukan aku. Aku hanyalah mendoakan dia agar dia kembali ke jalan yang benar. Bu, ibu, ada orang dia baik sama orang lain tapi sama saudaranya dia pelit, ada? Kasih tahu kenapa, Bu? Nih, kasih tahu sama suami ibu, bere supaya meke teu hese boga pangabutuh, supaya teu hese bere damu warugi, mereka bapak mereka emak mereka bapak mere tetangga mereka bapak mere tetangga. Yo misakeun dibikeun kabeh pantos eta teh tur luyu pisan kacida maneh jeung kabina-bina koret, awas ke kaduhung bisi hanjakal bari tong kapaksa mumpung ayah bari tong kapaksa mumpung boga teu kawa COD meuni gaya teu kawa COD meuni gaya ulah loba gaya bantuan atuh arek moal ulah loba gaya ulah loba gaya bari supaya meke teu hese boga pangabutuh engke teu hese bere da warugi mereka bapak mere tetangga mereka bapak mere tetangga. Betul? Ganya mere ganya. Betul? Aya jalma hayang kasebut gaya, betul? Ai kabatur mah bag. Ai kadulur sorangan kor aya nu kitu. Oh buat teteh jelemana eling esih aya ibu esih aya bu esih entin aya bu entin nur si Yuli aya si Wati aya Wati
Hati-hati Bu ya. Bu, hati-hati. Yang kedua, yang berapa? Yang ketiga. Kata Imam Ghazali, nikmat yang sering kita lupakan selain nikmat sehat adalah nikmat lengkap panca indera. Apa Pak? Nikmat lengkap panca. Dua mata saya yang kiri dan aing teu nyaho deui. Sebantuan atuh. Dua mata saya yang kiri dan kanan, hidung saya satu sanajan gepesek. Sok tinggali ku ibu lengkap panca indera. Mata urang du, cepil urang dua, irung urang hiji. Tapi liang nama molong, liang nama dua. Hok dibere mangpot we ku Allah, dibere salesma. Ibu tahu salesma? Saluran leho sedang macet. Salesma itu singkatan Pak. Salesma saluran leho sedang macet. Ripuh dibere mangpot hiji ge ripuh, betul. Mulut urang aya, lisan urang aya, gigi urang aya. Sok eta ibu dibere sukro ngeunah cek ibu anu masih keneh weutuh huntukna bikeun we kasih aki main bola di jero, digegel ka dieu ngaceleng ka kiri, digegel kuno kiri ngaceleng ka mana ka kanan. Barang rek diteleg euleukeun we dina ti koro. Akhirna mah naon eta si aki-aki, Bang Toyib, Bang Toyib, Bang Toyib, gara-gara naon tah? Eueuh huntuan. Mata ulah nyapirakeun huntu Abang Toyib. Sia mah teh nyahoeun. Kade tuh aki-aki si bapak lamun geus eueuh huntuan pindah huntuna kana curug nya Pak. Oh rek ngadahar nu tias teh dipencet heula ku curug, betul. Makana hati-hati teteh. Lanjutkeun. Jadi dibere naon? Dibere lengkap panca indera teh urang alhamdulillah. Tapi jangan sampai kita salah menggunakan dan jangan sampai kita tidak mampu menggunakan. Allah beri panca indera lengkap kepadamu tapi engkau masih saja tidak mau mencari ilmu, maka kata Bang Haji Roma Irama terlele. Kata Bang Haji Roma Irama bukan nyahuanan sia maneh aing mah cak aing ulah milan aing iroh. Nih, orang tidak mampu menggunakan panca indera dengan baik, kata Bang Haji Roma Irama, kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia. Mereka yang tidak menggunakan segala indera yang diberikan, punya hati tapi tak merasa, punya mata tapi punya kuping tapi punya akal tapi sebagai manusia emang kudu kitu si eta mah nyanyina. Si eta malah mau nyanyi bari nirisan Pan. Sebagai manusia yang punya pemikiran, kalau tak kenal Tuhan maka seperti hewan. Nah siapa ternyahuan siapa? Etapan ayatna aya Pak. Etapan ayatna aya mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad darokna li jahannama katsirum minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha
ulaika kal an'ami balhum adall. Kata Allah dalam Al-Quran, sungguh nyata kami akan memenuhi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia, mereka yang tidak mampu menggunakan indranya, panca indranya dengan benar. Mana punya hati tapi tidak mampu memahami Al-Quran, punya hati tapi tidak mampu memahami ayat-ayat Allah, punya mata bisa melihat, dia tidak mampu menangkap ayat-ayat Allah, baik yang tersurat maupun tersirat. Cirina tatangga gering teu hayangeun ngalongok, tatangga susah teu hayangeun nulungan. Aya ti kotok dina pehel masjid, lain dikusut kalah di buleud make sepidol, awas ti kotok. Bu, punya telinga tapi dia enggan mendengarkan ayat-ayat Allah, enggan mendengarkan nasihat ulama, enggan datang ke majelis taklim, tapi yang sering dia dengar adalah sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Digeboy mujair nangani ngenung eraunnya. Bo, hati-hati. Giliran baca Quran aja ibu mah ya nggak seneng. Video ini dari Facebook, dari TikTok, ada PT, ada konten yang membaca Quran, ibu skip, ibu lewati, ibu scroll. Giliran aja wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Kasurupan saya tante. Eta si ibu kasurupan tante. Lain beda kikianan tah. Kade. Saya tahu moal cager di ruqyah dah moal. Dia nggak sembuh di ruqyah harus di rukmini dia mah. Allah telah berikan gambaran, barang siapa tidak mampu menggunakan hatinya untuk memahami Al-Quran, tidak mampu menggunakan matanya untuk melihat ayat-ayat Allah, tidak mampu menggunakan telinganya untuk mendengar, menangkap ayat-ayat Allah, maka itu adalah kisi-kisi ciri-ciri calon penghuni neraka. Sakai deui, itu calon penghuni sudah dikasih tahu sama Allah melalui nabinya. 14 abad yang lalu nabi kita memberitahu 3 golongan yang akan memenuhi neraka. Hati tidak memahami Al-Quran, mata tidak melihat ayat-ayat Allah. Pak, yang buta saja bisa baca Quran, kenapa kita yang melihat mampu melihat tidak bisa membaca Al-Quran? Salahnya di mana? Kalau Al-Quran adalah untuk orang yang mampu melihat, seharusnya yang buta tidak mampu membaca dan melafalkan Al-Quran. Ini membuktikan Al-Quran itu rahmat bagi seluruh manusia yang memiliki akal. Pak, betul? Kalau kita bisa melihat dan bisa mendengar tapi tidak mampu membaca Al-Quran, bukan Qurannya yang salah, mesti kitanya yang salah, Pak. Karena kita tidak ada hasrat dan niat untuk mempelajari Al-Quran. Man razaqahullahu waladan walam ya'lamul Quran illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi. Barang siapa yang dikaruniai anak, baik laki-laki maupun perempuan, baik sedikit maupun banyak, barang siapa yang dikaruniai anak, kemudian anak tersebut tidak diberikan pelajaran Al-Quran, anak tersebut tidak diberikan pemahaman Al-Quran, atau ibu dan bapak tidak membiayai anak untuk belajar Al-Quran, maka setiap dosa yang dilakukan anak akan ditanggung oleh bapaknya. Anakmu sendiri akan menjadi jalan nerakamu. Anak urang kabehan, Pak. Anak ibu kabehan. Anak urang kabehan, Pak. Yang kita sayangi dan kita cintai setiap malam dan setiap siang.
kita bela-belain untuk menahan lapar dan haus, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi kalau anak-anak kita tidak kita ajarkan Al-Quran, dosa mereka kitalah yang menanggungnya, Pak. Bapak tahu sendiri bagaimana kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka, betul? Apalagi kalau sudah datang waktunya bayaran, datang waktunya angsuran, baik itu sekolah maupun kuliah, betul? Betul. Setiap manusia yang punya angsuran, liur unggal bulan keur mayar cicilan. Anak tukang jajan indungna beuki dangdan, salakina edan lelempangan di jalan. Nginjem kata tangga sarua teu boga, tungtungna maling domba tetangga. Bagaimana nasibnya sekarang? Ayeuna keur di Cisarua, bari henteu make calana, mapai jalan mulung aqua, akibat hirup loba gaya. Akibat hirup loba gaya. Salaki usaha keur teu jalan, pendapatan suami hanya cukup untuk makan, teh ibu manginjem ka Bang Emok. Aya nu kitu. Cukup Rosalinda. Bu, lanjut. Yang keempat nih, yang lebih penting. Kata Imam Ghazali, nikmat yang keempat Allah berikan adalah nikmat ruh, nikmat nyawa. Dengannya kita mampu untuk melakukan amal soleh dan merencanakan nikmat yang abadi. Tanpa ruh manusia akan binasa. Tanpa nyawa manusia tidak akan mampu beramal soleh. Kemana? Jasadnya akan dibuang, dikuburkan, dikebumikan. Betul? Manusia dihargai hanya jika dia bernyawa. Sepintar apapun, setinggi apapun jabatan, sekaya apapun, hanya jika dia bernyawa dia baru dihormati. Betul? Hanya jika dia bernyawa orang akan peduli. Pak, kalau kita tahu seberapa cepat manusia melupakan kita, kita tidak akan berusaha untuk menyenangkan manusia. Kita akan sibuk menyenangkan Allah, karena Allah tidak akan lupa kepada orang yang ingat kepadanya. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfuru. Bo, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu, kata Allah. Bersyukurlah kepadaku dan jangan pernah engkau berbuat kufur kepadaku. Maka Allah ingat kepada kita, jangankan kita hidup, setelah mati pun Allah akan jaga kita. Insya. Yang terakhir, nikmat yang Allah berikan, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, adalah iman is huwallazi ja'ana bil huda huwallazi 'allamanal iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan iman kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah pertolongan kepada Allah agar kita semua mendapatkan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya sabda Nabi yang kedua, wa idza qaddara ghafara. Barang siapa yang dalam hidupnya dia menerima keburukan dari orang lain, kedoliman dari orang lain, tapi dia memilih untuk memaafkannya, kata Allah, dia akan menjadi kekasihku, dia akan mendapatkan perlindunganku dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Mana orang yang disakiti oleh orang lain tapi dia mampu membalasnya, tapi dia lebih memilih memaafkan.
bapak dihina, bapak dicaci, ibu dimaki. Ibu teh mampu ngabales, ibu teh mampu mencaci kembali, bapak mampu menghujat kembali, tapi bapak kita lebih memilih memaafkan dan lebih memilih diam. Maka kata Rasul, itu adalah calon kekasih Allah. Yang terakhir, wa idza ghadaba fatara. Ketika kita marah, kita mampu melampiaskan kemarahan kita, tapi kita lebih memilih diam karena kita ridho. Maka ini juga menjadi alasan malaikat turun menghampiri kita dan mendoakan kita agar diampuni dosanya. Maka orang-orang yang mampu menguasai nafsunya ketika marah, dia akan dilindungi oleh Allah, mendapatkan rahmat Allah dan dimasukkan ke surganya Allah. Tapi tidak semudah membalik telapak tangan. Betul? Kadang-kadang orang dihina hayangna kumaha bu? Lamun orang dihina hayangna kumaha? Bales. Batur ngomongkeun orang ku orang omongkeun deui. Betul? Nya, leres teu Pak? Batur neunggel orang ku urang kuduna teunggel deui. Batur nyabok urang ku urang anjay. Usi eta tarik-tarik deui. Oh, memang ibu-ibu mah. Matak lalaki ulah hayang pasea jeung awewe moal meunang. Lalaki pasea jeung awewe meunangna wirang, elehna bubuk. Lalaki pasea jeung awewe kalah jadi arang, menang jadi arang, kalah jadi abu. Boro-boro bapak polisi ge eleh ku ibu-ibu mah. Betul? Oh, sok geura ibu-ibu sarantang serenteng mawa motor pusingeun polisi ge. Oh, pan kamari aya polisi curhat ka abdi. Polisi curhat poe kamari, ai hai aya polisi curhat poe kamari, Lilangwati jeung Cemai, ai hai eka ditilang duana ku sabab henteu marake helm, ai ai bari majar sen ka kiri tapi belok ka kanan, polisi curhat henteu ngai tadi cicing bae ari ayeuna milu ae sok salah wae si bapak mah aneh. Polisi ge eleh ku awewe mah. Makana yuk urang kabehan, seorang pemenang itu bukan orang yang mampu membalas keburukan dengan keburukan, karena akhlak itu adalah ketika kita mampu berakhlak baik kepada orang yang berakhlak buruk. Kita mampu bersikap sopan kepada orang yang menghujat mencaci kita, itu baru akhlak. Betul? Mudah-mudahan aya manfaatna, amin. Kartos ibu, buka hartos. Teu kuping ieu teh kartos henteu. Ai kartos mah atuh geus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.